Viral salam merdeka ala Presiden Soekarno yang diperagakan baca Pres Anies Baswedan dipermasalahkan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Pengamat menyentil Hasto tidak faham ajaran Bung Karno. Memalukan, berlagak Soekarnois. Salam kebangsaan itu ada dengan tangan terbuka. Merdeka! Merdeka! Baru-baru ini, calon Presiden Anies Baswedan meluruskan salam merdeka yang dicontohkan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, saat menjadi Inspektur Upacara pada Hari Ulang Tahun atau HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 pada Kamis 17 Agustus 2023 di Waduk Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Anies menyampaikan bahwa salam merdeka Bung Karno disampaikan dengan mengangkat tangan terbuka, bukan mengepal. Filosofi tangan terbuka adalah bermakna kehangatan. Tetapi Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto membantah narasi Anies dengan mengatakan bahwa salam merdeka Bung Karno dipekikan dengan tangan mengepal karena ada semangat Pancasila di balik kepalan 5 jari yang diangkat ke udara. Sontak, pernyataan Hasto mendapat sorotan dari netizen. Banyak netizen yang menyampaikan bahwa Anies lebih paham ajaran Bung Karno dibandingkan Hasto yang adalah sekjen dari PDI Perjuangan. Mengenai salam merdeka Bung Karno ini, Cindy Adam, penulis buku Bung Karno, penyambung lidah rakyat Indonesia, mengatakan bahwa Bung Karno pernah mengatakan pada dirinya sebagai berikut. Jadi, aku menetapkan supaya setiap warga negara Republik memberi salam kepada orang lain dengan mengangkat tangan, membuka lebar kelima jarinya sebagai pencerminan 5 dasar negara dan meneriakkan merdeka. Berdasarkan hal ini, kita menjadi tahu siapa yang lebih mengerti ajaran Bung Karno, Anieskah atau Hasto Kristianto. Sementara tanggapan pengamat politik yang sekaligus akademisi Rocky Gerung dalam diskusi di kanal YouTube Rocky Gerung Official edisi Jumat mengatakan, itu pentingnya Hasto itu gak usah komentari banyak hal. Dia mending fokus aja urusin organisasi. Kan ada bagian-bagian di PDIP yang faham tentang ajaran Bung Karno yang belajar. Sampai ada yang menjadi kutu buku Bung Karno, seperti Ahmad Basara atau Prananda. Kalau Hasto kan sekedar sekjen yang sebetulnya ngurusin administrasi partai. Kesibukan Hasto itu menyebabkan dia kurang belajar tentang Soekarnoisme. Jadi, kalau dibandingkan dengan Anies, pasti Anies lebih paham karena Anies pasti riset dalam upaya untuk menyerap seluruh pikiran Bung Karno, kata Rocky Gerung. Menurut Rocky Gerung, orang yang sebetulnya mengerti Soekarno pasti orang di luar PDIP. Karena mereka riset. Tentu Bung Karno adalah semangat buat PDIP. Tetapi pengetahuan-pengetahuan tentang apa itu sosialisme Bung Karno, apa pandangan Bung Karno tentang Islam, itu menjadi riset di bidang akademis. Sedangkan Hasto kekurangan tentang itu. Walaupun Hasto menjadi doktor, tapi pengetahuannya tentang Soekarnoisme kecil sekali. Karena Hasto lebih suka melakukan atau membahas hal-hal yang sekedar bersifat material. Jadi kita bisa lihat sebetulnya bahwa di kalangan PDIP terjadi dualisme. Apakah pikiran Soekarnoisme itu mau dijadikan dasar untuk perjuangan politik atau Soekarnoisme sekedar jadi slogan? Bagi Hasto, Soekarnoisme justru hanya jadi slogan.
Anies justru yang mengerti ide dasar pikiran-pikiran sosialistis Bung Karno, ungkap Rocky Gerung. Menurut Rocky Gerung, semangat ajaran Bung Karno jangan hanya dipersempit menjadi persoalan PDI Perjuangan. Karena bagaimanapun juga Bung Karno tokoh besar bangsa ini. Soekarno adalah bapak proklamator bersama Bung Hatta. Tetapi kalau PDIP mau mengklaim itu sebagai kapitalisasi untuk kepentingan politik juga tidak ada salahnya. Karena Megawati secara biologis juga ideologinya Bung Karno. Tetapi kalau membuat klaim, jangan salah narasinya, karena dampaknya sangat serius. Ya, salam itu hal yang sangat mendasar. Salam yang diajarkan oleh Bung Karno. Artinya, Hasto tidak membaca buku Cindy Adams. Padahal Cindy Adams adalah penerjemah yang paling bagus tentang pikiran Bung Karno. Buku-buku Cindy Adams menjadi acuan dari soal kehidupan pribadi Bung Karno sampai ke soal-soal kemampuan Bung Karno untuk membongkar retorika politik dunia, ujar Rocky Gerung. Jadi kita mesti lihat bagaimana Hasto sebetulnya gak paham tentang Soekarnoisme. Tetapi orang bisa tuntut lebih jauh karena Hasto memang tidak datang dari tradisi wong cilik, ujar Rocky Gerung selanjutnya dalam diskusi yang dipandu oleh Hersubeno Arif, wartawan senior FNN itu. Rocky Gerung juga mengatakan bahwa hal yang juga mesti dibuka ke publik adalah apa sebetulnya yang menjadi alasan PDI Perjuangan sampai sekarang tidak bisa memperlihatkan keutuhan. Ada faksi Hasto, ada faksi Puan. Patut dipertanyakan, apakah PDIP partai yang solid? Sekarang mulai terlihat bahwa ada perpecahan di kalangan PDIP dan ada segala macam isu. Isu terakhir ini yang saya kira sangat strategis sekarang ini. Urusan ajaran Bung Karno yang betul-betul fundamental bagi PDIP dan seorang sekjen, orang nomor 2, tidak paham. Itu bukan sekedar memalukan, tapi meragukan apakah dia seorang Soekarnois atau sebetulnya hanya berlagak Soekarnois. Itu poin kita, ujar Rocky Gerung.